Hello guys, good morning everyone. Welcome back to English class time. Okay, how are you? I hope you guys doing fine because I'm here. Still fine anyway. I hope you guys keep your spirit up. Although the condition is not going normal, but we just have to adapt it about the situation right now. So don't be worried. It will be finished if the right time comes. Alright, today we are going to discuss about the topic that is known by what we call in Indonesia momok material, maybe, because this material is used to put some formula if we want to know about that more detail. Yes, just like what you see in the screen, we are going to learn about conditional sentence or if clause, or dalam bahasa Indonesia we may call pengandaian. Conditional sentence, what is it? Kalimat pengandaian, apa sih itu? Ya, conditional sentences are used to talk about possible or imaginary situation. Jadi biasanya digunakan untuk membicarakan keadaan atau kejadian atau situasi yang mungkin atau hayalan. Conditional sentences consist with two clauses, an if clause and a main clause. They are called closely related. Maksudnya, jika kita membicarakan tentang kalimat conditional sentences atau kalimat pengandaian ini terdiri dari dua klausa. Kalau saya sering bilangnya itu sebab akibat. So, di sini ada kata-kata sebab itu bila ada kata-kata if dan main clause-nya atau kalimat utamanya atau akibatnya itu adalah yang tanpa if, dan biasanya klausa ini saling berhubungan satu sama lain, closely related. Okay, we will talk more detail about that. Yes, the formula, just like you know in the screen that the formula, we can use it conditional sentence with the speciality in the word if atau jika atau apabila atau andai kata dalam bahasa Indonesia. Just like you know in the screen, the formula, if you want to put if in the beginning of the sentence atau jika kalian ingin menggunakan atau memasukkan kata if di depan, tidak masalah, ada dua bentuk ya. Jika if-nya itu ditaruh di depan, maka you have to put a comma in the middle of the sentence. Jadi kamu harus meletakkan koma dulu di kalimat itu. Jadi kalimat yang pertama ini adalah if clause-nya atau syaratnya, and then kalimat setelah itu adalah consequence atau akibatnya. Jadi ini sebabnya dan ini akibatnya. But jika kalian menggunakan style yang kedua, itu kalian bisa meletakkan consequence in the beginning di depan, lalu if clause-nya ditaruh di belakang, tapi tanpa koma, karena kita hanya boleh menggunakan koma di tengah jika if clause-nya atau if condition-nya ini ada di depan. You get the point? Bisa dipahami ya? Jadi kita hanya melihat bentuknya itu seperti ini, stylenya itu hanya ada dua ini.
Jadi jika if di depan harus pakai koma di tengah, jika if-nya di tengah tidak boleh pakai koma. Okay, we're going to the first type. Tipe dari conditional sentence itu sebenarnya ada 3 tanpa melibatkan zero type ini. Tapi di sini kan biar kalian paham itu tipenya saya jadikan menjadi banyak. Yang tipe pertama itu tipe zero ya, tipe zero. Tipe yang kedua dan tipe yang ketiga. Sebenarnya ada tipe satu lagi, itu tipe yang benar-benar terakhir, itu tipe angan-angan saja, jadi cuma andai, benar-benar berandai-andai karena sudah lama terjadi. Tapi untuk today kita akan membahas mengenai tipe 1 dan tipe 2 dulu. Di sini tipe pertama itu adalah zero condition. Syaratnya itu tidak ada, karena this type is used for action that are always true. That's why I underlined the word always true, karena di sini artinya adalah fakta. Jadi tipe yang pertama itu kita membicarakan tentang situasi untuk kejadian yang benar-benar nyata. Benar-benar nyata ini apa maksudnya? Benar-benar nyata itu biasanya refer to general truth, atau benar-benar kita membicarakan tentang kebenaran. The time is now, waktunya itu sekarang, or always atau selalu, and the situation is real and possible, dan kejadiannya atau kondisinya itu benar-benar nyata dan mungkin terjadi dan benar-benar terjadi. Rumusnya seperti yang kalian lihat di tulisan putih ini. If present simple bla 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 present simple. Contohnya kalau dijadikan dalam kalimat, if you hate ice, it smell. Benar kan? Jika kamu manasin es, ya bakal cair esnya. Nyata kan itu? Nah itu yang namanya tipe yang 0. Tipe 0 itu. Jika kamu memanaskan es, maka akan mencair. Conditionnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya adalah jika kamu memanasi es. Konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Akibatnya apa? It smells, ya nggak? Ya dong, otomatis akan mencair atau meleleh. Yang kedua, when the sun set, it gets dark. Ketika matahari terbenam, maka akan mulai gelap. Is that true? Is it the real truth? Apakah itu benar-benar kebenaran? Ya benar kan? Karena memang kalau matahari sudah terbenam, ya otomatis night will be dark, akan menjadi gelap. Ya itulah yang namanya tipe ke-0, atau bisa kita sebut dengan always true, karena ini selalu benar. And then yang selanjutnya adalah tipe yang pertama, it must be type 0, and then this one type 1 ya. Type 1 or the first conditions is used for real and possible situation. Jadi tipe yang pertama ini digunakan untuk situasi atau kondisi yang nyata dan mungkin terjadi. Seperti yang kamu lihat di sini, type pertama itu real or possible situation. Rumusnya seperti yang ada di screen. If the present simple blah 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 will last in infinitive. Sebenarnya ini formulanya itu mirip sekali, atau sama dengan type yang 0 tadi, type yang ke-0 tadi. Karena memang dia waktunya adalah now, sekarang. Rumusnya kalau kita spread out lagi seperti ini. Present simple kalian sudah paham ya, karena itu pelajaran dari SMP. Present simple itu pasti ya ini rumusnya. Subject verb 1, verb as, verb es, doesn't verb 1 or don't verb 1. We just use that verb if we meet the present simple tense. And then setelah itu kita akan harus meletakkan kata-kata will verb 1, karena rumusnya apa?
Tipe yang pertama, karena ini real atau possible situation, maka conditionnya itu adalah now, present, hari ini, sekarang, dan konsekuensinya itu adalah future atau akibatnya itu adalah future, masa depan. We use first condition, kita menggunakan tipe pertama ini to refer possible condition and its probable result, dan kejadian yang mungkin terjadi. The time is present or future and the situation is real. Jadi waktunya ya sekarang atau kemungkinan di masa depan. Karena apa? Ya apa yang kita lakukan syaratnya ini sekarang akan berdampak pada masa depan kita. Dan makanya that's why the situation is real. Contohnya, contoh yang paling utama saja, yang paling gampang. If it rains, you will get wet. Apa itu? Jika hujan, kamu akan basah. Lu ya, kalau enggak pakai umbrella. But if you bring an umbrella, when it rains, you will not get wet. Bisa dipahami enggak? Tapi if you bring an umbrella, jika kamu membawa umbrella atau payung, when it rains, saat hujan, you will not, kamu tidak akan get wet, basah. Bener dong? Ya, seperti itu contohnya. Terus yang kedua contohnya, if it is a sunny day, I will go to the beach. If it is a sunny day, jika harinya cerah, I will go to the beach. Saya akan ke pantai. Gak mungkin dong cuacanya dark kita malah ke pantai, kita tidak akan dapat view yang menarik. That's why if it is a sunny day, I will go to the beach. Jadi seperti itu kira-kira mengenai type pertama. So guys, other example-nya ini yang sering kita andai-andaikan ya. If we do or if we work harder, we will make money. Ya nggak? Contohnya ada di situ. If I have much money, I will go to the Paris. Kalau saya punya banyak duit, saya ke Paris. Syaratnya apa? If I have much money. Jika saya punya banyak uang. How can it be? Kok bisa? If you work harder. If you study harder. Ya iyalah, kalau kamu belajar dengan lebih keras, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, otomatis you will go to the thing or the place that you want to go. Ya enggak? Karena you make much money, karena kamu menghasilkan banyak uang. Contoh yang lain lagi, I will feel happy if I win the competition. Saya akan bakal senang banget jika saya memenangkan lomba. Ya kan? Karena we get a prize, kita dapat hadiahnya. Contoh simpelnya seperti itu, guys. So for the worksheet, untuk tugas kalian hanya seperti yang ada di screen, kalian hanya membuat 2 contoh kalimat. Yang pertama menggunakan conditional tipe yang 0, ditulis kalimatnya dengan conditional tipe 0 dan artinya. Lalu yang kedua, tuliskan 1 kalimat lagi menggunakan conditional tipe pertama beserta artinya. Jawaban kalian ini harus ditulis, must be written in YouTube comment, harus ditulis in YouTube comment, di komentar YouTube on my channel, di channel saya, with format, dengan format name and then straight class ya, nama dan kelas, kamu jangan lupa. Jadi ada setiap anak itu menuliskan 2 jenis conditional sentence beserta artinya per masing-masing kalimat. If you don't get it what I mean, just text me via WhatsApp or K Classroom, that's fine. So maybe that's all for today. Thank you so much for trying understand about the material in this video. Do not forget to like, subscribe, and then give your comment.
Thank you guys. I hope you enjoy the material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. See ya.